Ini ada cek. Saya udah tanda tanganin. Nanti kamu isi, terserah aja yang kamu mau. Anggap aja ini bentuk tanda terima kasih saya, karena kamu udah nolongin saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Ini ada kartu kredit. Dia nggak capek apa ya lari-lari terus di pikiran aku, hah? Aku capek loh mikirin dia terus. Aku kesini aku mau minta maaf sama kamu, Yasmin. Aku tahu sama ini aku udah bikin kamu marah. Aku sering bikin kamu kecewa. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan pernah jauhin aku. Karena aku nggak sanggup, Yasmin. Apa kamu udah lupa? Semua kenangan kita bersama, Yasmin. Aku maafin aja kali ya. Tapi masa aku tuh udah kesel, aku tuh sebel sama dia. Dia maunya apa sih? Gak jelas banget jadi laki. PHP-in mulu, ngegantungin mulu. Iya? Permisi Mbak Alisa. Kebetulan ada Mbak Yasmin. Iya Mbak, Aku kenapa? mau ngasih berkas-berkas proyek taman dari Parangga buat Mbak Yasmin. Oh, terima kasih banyak ya. Iya Mbak, sama-sama. Mbak Yasmin sendirian? Oh, iya, Mbak Lisanya lagi pergi, Mbak Lisanya lagi ke rumah sakit, lagi nemuin Pak Baskara, soalnya kayak jantungnya kambuh lagi deh. Oh, Dokter Romion juga ikut. Iya, Dokter Romeo juga ikut. Mbak, aku boleh nanya nggak? Ayah nanya apa? Emangnya Mbak Yasmin sama Dokter Romeo pacaran ya? Gosip dari mana? Bukan gosip sih Mbak, tapi waktu itu Mbak Yasmin sempat ketemu Dokter Romeo nggak di kolam ikan? Iya, kenapa? Nah, sebelumnya itu Dokter Romeo nggak sengaja ketemu aku. Terus pas aku kasih tahu kalau Mbak Yasmin ada di kolam ikan, Dokter Romeo tuh khawatir banget sama Mbak Yasmin. Mukanya tuh beda gitu loh Mbak khawatirnya. Makanya aku sempat mikir kalau Mbak Yasmin itu sama Dokter Romeo pacaran. Oh, enggak, kita sahabatan. Oh, sahabatan. Emang segitu khawatirnya ya kamu sama aku. Sampai orang lain ngira aku sama kamu tuh pacaran. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya Mbak. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Ini ada cek. Saya udah tanda tanganin. Nanti kamu isi, terserah aja yang kamu mau. Anggap aja ini bentuk tanda terima kasih saya, karena kamu udah nolongin saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Ini ada kartu kredit. Kau bisa pakai kartu kredit itu untuk keperluan kamu sehari-hari. Ternyata semua anggota keluarga Cakradinata itu sama aja. Mereka selalu memakai uang untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Kalau Bu Ajeng sama Rangga udah menghina dan menolak aku, lebih baik aku deketin aja Pak Baskara untuk balas dendam ke keluarga Cakradinata. Terutama ke Bu Ajeng sama Rangga. Tunggu.
aku akan mulai jalanin rencana balas dendam aku. Tunggu aja, Bu Ajeng yang terhormat. Dokter, Pak, bagaimana Pak kondisi Papa? Apa dadanya masih sakit? Enggak, aku udah baik-baik aja kok. Dokter, bagaimana kondisi papa? Saat ini sudah lebih baik, Dok. Hanya saja melihat riwayat kambuhnya yang intervalnya terlalu dekat. Saya rasa Pak Baskara harus diobservasi lebih lanjut. Jadi Pak Baskara harus dirawat dulu beberapa hari untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih. Dok, kan dokter lihat saya juga udah jauh enakan. Kan udah nggak perlu lah di luar rumah sakit, saya bisa datang di rumah. Pak, udahlah Pak. Lebih baik Papa dengerin apa kata dokter. Rom, di rumah aja kan ada kamu bisa ngawasin papa. Lebih baik papa rawatnya dulu di rumah sakit. Iya Pak, takutnya kan kalau terjadi sesuatu itu kan sangat bahaya buat Papa. Ya nggak ada, seperti kalian lihat tuh. Papa udah baik-baik aja tuh. Pak, please deh. Dengerin aja saran dokter sama Romeo. Iya Pak, memangnya Romeo bisa apa? Emang bisa Romeo nanganin Papa? Sekarang kondisi papa itu nggak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Mendingan papa di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, peralatannya pada canggih-canggih. Dokter pada standby. Sedangkan aku cuma seorang psikiater. Iya Pak, Romeo mana bisa sih menangani kasus Papa? Yang dikhawatirkan itu kalau sampai terjadi apa-apa dan alat-alat di rumah nggak memadai kan bahaya juga buat Papa. Aduh, nggak usah mikir jauh-jauh, papa udah sehat. Pak, kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Nanti kalau kenapa-napa lagi sama Papa gimana? Contohnya sekarang, Papa kena serangan jantung. Gimana coba? Udahlah Papa dirawat aja di sini, ya Pak ya? Ya semuanya kan udah lewat, sekarang papa udah nggak apa-apa. Terus nanti kalau kenapa-napa sama Papa terus nggak tertolong, gimana? Ayo gimana Pak? Udahlah dirawat aja Pak. Bandel banget sih Papa nih. Pak, udah dirawat aja. Ini kan demi kebaikan Papa juga. Ya, Lisa. Oke, papa mau dirawat. Syukurlah kalau begitu. Saya pamit dulu ya. Mari. Ini kalian ngapain malah pada diem di sini? Kok nggak kerja? Takut bos, was-was mau kerja juga. Kayak kemarin, pas lagi kerja, tiba-tiba ada yang nyerang lagi, ya nggak? Iya bos, jadi nggak tenang mau kerja juga. Udah kalian kerja aja kayak biasanya. Masalah hutang sama mafia itu biar gue yang urus. Kalian nggak usah kepikiran. Beneran bos? Ya iyalah, kalian cuma cukup peduli sama kerjaan kalian aja. Nih motor harus dibenerin kan? Udah 2 hari lagi loh waktunya, ya kan? Benar. Itu juga di depan kenapa tulisannya dibilang tutup? Ayo buka. Biar rame. Ayo dong, semangat. Ayo. Nah. Gara-gara tuh mafia nagih utang ke sini, bengkel jadi nggak tenang. Anak buah gue juga pada ketakutan semua. Gue harus cepet dapetin Alisa. Biar gue bisa punya uang buat bayar semua utang gue. Tapi kan Alisa bukan tipe cewek yang bisa gue deketin. Tuh cewek kan belagu banget.
gue harus lebih effort buat dapetin Alisa. Mana waktu gue cuma 1 bulan lagi. Tapi kalau misalnya gue bisa dapetin dia, bokap juga gak akan nginjek-nginjek gue lagi.